Halo semuanya, selamat datang di Podcast Mr. D. Podcast yang memberi informasi dan juga inspirasi. Sebelum ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih, kita kenal dulu kali ya. Karena kan ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Halo semuanya, nama saya Dimas, tapi biar akrab kalian panggil aku Mr. D. Nah, pada episode perdana Podcast Mr. D kali ini, kita bakalan ngobrol nih bareng salah satu penyiar dari Rakosa FM. FYI aja, Rakosa FM ini merupakan saluran radio lokal yang ada di Yogyakarta. Kalian bisa dengerin siaran Rakosa FM ini di saluran 105,3 FM. Kira-kira kita bakalan invite siapa ya kali ini? Langsung aja kita invite Kak Erin. Hai, saya Erina Sabrina. Saya adalah salah satu penyiar dari Radio Rakosa FM yang ada di frekuensi 105,3 FM. Dan radionya ada di Jalan Pandega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Hai Mr. D. Halo Kak. Hai juga. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih Kak, boleh kita kepo-kepo dikit nggak sih Kak? Boleh, jangan dikit, banyak juga boleh. Oke, gitu ya. Boleh ceritain nggak sih Kak, awal mulanya Kak Erin ini terjun ke dunia radio dan memutuskan buat bergabung sama Rakosa FM? Oke, awalnya sejak SMA, hobinya main ke radio gitu ya. Terus suruh ngisi-ngisi jingle, iklan gitu. Terus ngeliatin penyiar-penyiar, kalau siaran kok asik banget ya. Ngomong sendiri, bisa dengerin musik, dapat banyak info. Terus kalau lagi ada tamu, artis-artis gitu, wah dapat kenalannya banyak juga ya. Akhirnya memberanikan diri, setiap ada lomba-lomba penyiar di radio, ada kuis di radio, ikutan deh. Terus akhirnya terjerumus ke dalam dunia radio gitu. Oke, nah berarti berdasarkan kesukaan gitu ya Kak? Iya benar, itu kalau orang bilang passion gitu ya. Jadi diawali dari hobinya bukan suka ngomong ya. Aku tuh dasarnya orangnya tuh dasarnya pendiam. Cuman kalau udah ketemu mikrofon, nah itu nyerocos. Terus tahun 2003 gitu ya, aku dengerin Rakosa nih. Tertarik dengan salah satu programnya Mars and Venus. Enak banget dengerin monolog penyiarnya gitu kan. Terus akhirnya sering rajin dengerin, tahu-tahu ada lowongan penyiar. Wah, langsung deh kirim CV, voice suara gitu kan. Terus ngikutin tes beberapa kali, akhirnya alhamdulillah lolos. Gitu. Oke. Nah, kan Kak Erin udah cerita-cerita nih. Boleh nggak sih aku tanya-tanya? Boleh. Oke. Jadi menurut Kak Erin nih, perkembangan sejarah radio ini gimana sih Kak? Wow, radio itu adalah sebuah media yang menurutku sangat adaptif dengan zamannya. Radio itu selalu berkembang. Mungkin zaman dulu banget ya. Yang nemuin siapa tuh? Ayo, tahu nggak penemu radio? Siapa ya? Siapa ya? Barusan adikku yang nemuin radio. Oh. Ya, maksudnya ya. Tapi sekedar informasi juga, radio itu memang punya perkembangan teknologi yang sangat luar biasa ya. Jadi radio itu tahun 1880 udah ada. Kita semua belum ada yang lahir, tapi manusia saat itu bisa menciptakan radio dan sampai sekarang radio mengalami beberapa adaptasi gitu ya. Dan radio itu perkembangannya dari yang kita tahu ya, zaman dulu tuh radio tuh harus pakai antena, terus orang bilang radio transistor. Kalau dengerin ya harus sedekat radionya. Orang Jakarta nggak bisa dengerin radio di Jogja, orang Jogja nggak bisa dengerin radio di Jakarta. Tapi semakin teknologi berkembang, maka sekarang dengan mudah orang dengerin radio. Dengan gadget aja udah bisa dengerin radio yang ada di Sumatera, yang ada di Semarang, yang ada di Jakarta, ya kan? Sebaliknya radio-radio di Jogja pun jadi dikenal di beberapa daerah karena kemajuan teknologi. Jadi radio itu sangat adaptif dengan zamannya. Kalau ada orang bilang radio itu hampir punah, enggak, radio masih ada. Sekarang mah dengerin radio gampang, gitu. Oke, ngomong-ngomong soal perkembangan teknologi nih Kak, kan kita udah memasuki era revolusi industri 4.0 nih. Terus kira-kira internet itu mempengaruhi perkembangan radio nggak sih? Kalau iya gimana tuh Kak? Mempengaruhinya tuh di bagian apa?
Yes, makasih banget, pertanyaannya bagus banget ya. Jadi di era 4.0 ini internet sangat berpengaruh terhadap radio. Bukan berarti membuat radio jadi terpuruk, tetapi justru malah membuat radio menjadi lebih mudah untuk diakses oleh banyak orang. Jadi sekarang nih orang bisa mendengarkan radio melalui streaming, ya kan? Terus juga sekarang radio bisa muncul di beberapa sosial media. Lalu canggihnya lagi karena ada radio Radio Jakarta atau mungkin beberapa radio yang punya grup gitu ya. Kemudian dia melebarkan sayapnya di beberapa daerah, itu menjadi lebih mudah aksesnya. Bahkan ketika ada radio siaran bersama. Nah, radio siaran bersama ini menjadikan radio menjadi terangkat gitu. Gampang banget sekarang. Jadi pengaruhnya internet itu membuat radio semakin variatif. Tapi juga ada sisi tantangannya. Sisi tantangannya itu adalah sekarang orang mau dengerin musik apa aja kan gampang, bener nggak sih? Bisa dari MP3, bisa dari Spotify, bisa dari YouTube, ya kan? Nah, ini dia membuat radio harus bisa menjaga fungsinya sebagai media untuk menghibur. Bedanya dengan MP3, kemudian dengan Spotify, lalu dengan beberapa platform sosial media adalah kalau radio itu ada penyiarnya. Gitu. Sekarang juga ada podcast. Podcast itu juga salah satu media yang lagi digandrungi oleh generasi milenial. Cuman bedanya dengan radio, kalau podcast kan hanya waktu-waktu tertentu, tapi bisa diputar berkali-kali. Kalau radio, dia bisa 24 jam, dia bisa 18 jam, dan variatif. Ada media informasinya, ada media edukasinya, ada media curhat-curhatnya, ada tanggal lagu. Kita bisa mengupas habis tentang sebuah musik yang barangkali generasi milenial nggak ngerti gitu. Tahu-tahu ada lagu-lagu di era tahun 90-an, tahu-tahu ada lagu di era 2000-an, tahu-tahu kita mengupas tentang musisi-musisi legendaris. Itu hampir banyak diminati juga oleh beberapa generasi. Gitu Mr. D. Oke, nyambung soal pernyataan Kak tadi tentang tantangan nih Kak. Terus tantangan itu tuh cara menghadapinya tuh gimana sih Kak? Kan biar radio ini tuh tetap eksis di kalangan anak muda itu. Terus dalam sisi Kak Erin sebagai penyiar nih, tantangan seperti apa sih yang Kak Erin rasakan? Pertanyaan pertama dulu ya, tantangan seperti apa tadi ya? Bener nggak sih? Tantangan seperti apa? Tantangannya bagaimana kita bisa jadi lebih kreatif dan juga inovatif. Jadi kita tetap hadir sebagai sosok radio nih. Radio itu adalah sebuah media theater of mind, di mana orang mendengarkan tapi sambil berimajinasi, ya kan? Sekarang tuh ada sandiwara radio sudah mulai naik daun lagi. Kalau diperhatiin beberapa radio memproduksi sandiwara-sandiwara radio yang keren-keren. Radio lokal di Jogja aja punya produk sendiri-sendiri yang senang aja dengerinnya gitu loh, sambil belajar, sambil baca buku, terhibur oleh singkat-singkat gitu. Beda ya dengan sinetron yang panjang berseri-seri. Kalau di radio mah hanya 3 menit, 5 menit, tapi terus ada setiap hari. Tantangannya itu tadi, kita jadi menjadi pribadi broadcast yang lebih kreatif dan juga inovatif. Jadi kita selalu berkreasi terus. Oh ternyata ada ini ya, ada media, ada platform yang bisa request lagu sekaligus panjang. Oh ternyata begini ya. Kita orang radio mencoba untuk membuatkan sebuah program yang bisa menjawab keinginan dan kebutuhan dari pendengarnya. Karena setiap radio itu kan punya pendengar masing-masing ya. Ada radio yang genrenya adalah remaja, maka lagu-lagu yang hadir ya banyakkan lagu-lagu remaja. Ada lagu-lagu yang mungkin genrenya dangdut, ya dia juga lebih banyak menghadirkan musik dan musisi dangdut gitu. Tapi ada juga radio yang tanpa musik, radio berita, ada tuh di Surabaya. Dia radionya khusus untuk menginformasikan segala sesuatu tentang hal-hal yang terjadi. Tapi
dia bisa interaktif dengan pendengarnya. Misalnya nih, ada pendengar di daerah jalan A, menginformasikan di sini macet karena ada tiang listrik roboh, dan itu bisa langsung terekspos di radio tersebut. Jadi tantangan ini memberikan sebuah peluang sebenarnya bagi radio. Gimana Mr. D? Tertarik? Terus, oke, dari tertarik sih sebenarnya tertarik. Iya, siapa tahu kamu Oke, menjadi salah satu. Kalau dari sisi penyiarnya, Kenapa Mr. D? lanjutin aja Kak, nggak apa-apa. Oh, Kalau lanjutin dari tadi. sisi penyiarnya nih, Oh, sisi penyiarnya. lanjutin Kalau- aja dulu Kak, nggak apa-apa. Oh ya. Ya. Apa nih lanjutin sisi penyiar tadi ya? Kalau dari penyiar radio itu sekarang itu menjadi apa ya, tantangannya itu harus lebih punya skillnya harus karakteristik. Kalau dulu kan syaratnya jadi penyiar radio mungkin hanya lebih suara, terus berwawasan luas gitu ya, terus apalagi suaranya. Nah kalau sekarang itu jadi penyiar radio, suara nggak jadi nomor satu gitu loh, tapi yang jadi nomor satu itu adalah kecakapan, skill. Dia punya kemampuan skill apa nih gitu ya, dia punya kemampuan skill DJ, atau dia punya kemampuan untuk humoris, atau dia punya kemampuan untuk menguasai berbagai macam lagu, atau mungkin dia punya kemampuan dalam berkata-kata, dalam public speaking. Jadi lebih kecakapan kalau sekarang, karena pada akhirnya suara itu sendiri yang berkarakter, yang punya karakter, dia pasti akan unggul. Kan banyak tuh sekarang penyiar-penyiar radio, ada yang suaranya gede, kecil, cempreng, ada yang suaranya halus, tapi jadi menjual gitu. Nah, terus nih Kak, yang terakhir, ada pesan-pesan nggak sih Kak buat kita sebagai generasi milenial ini? Pesannya adalah esteller. Oh bukan ya. Ya. Jadi gini, Nggak ada nih, generasi kenapa? Udah ada. Oke, kalau gitu tinggal dikirim ya. Baiklah. Jadi gini nih, kalau masalah Oke. generasi milenial itu adalah generasi yang hebat. Generasi yang menguasai secara teknologinya luar biasa banget. Jadi pastinya akan punya kemampuan atau skill menguasai IT. Sehingga sayang sekali kalau kita tidak mengenal dan tidak mengasah soft skill yang kita punya. Jadi untuk teman-teman nih yang merasa sebagai milenial, jangan sampai terjebak dalam sebuah zona IT, tapi kita lupa untuk mengasah skill atau soft skill yang kita punya. Misalnya kemampuan untuk berbicara, kemampuan untuk berimprovisasi, kemampuan untuk ya intinya sih ya jadi ketika kita menguasai IT, tapi kalau kita tidak punya kemampuan untuk berbicara, sayang sekali gitu ya. Jadi teman-teman generasi milenial, bicara itu adalah peluang. Dengan melalui bicara, kita bisa menjemput dan mengambil peluang itu. Percuma kalau kita menguasai IT, luar biasa teknologinya, tapi untuk berbicara, kita malah mendelep. Nah, itu dia. Pesanku adalah berbicara adalah peluang. Satu kata bisa menembus 1000 kepala. Jadi, dari ide itulah dan berkata-kata, maka dia akan menyebabkan perubahan untuk Indonesia. Maju terus ya, dan berpikirlah positif. Gitu, Mas Mr. D. Oke. Maju terus ya. Iya, maju Oke. terus sambil melihat dengan mata hati dan mata wajah maksudnya ya. Oke, makasih banget nih Kak buat udah meluangin waktu nih buat kita tanya-tanyain. Makasih juga Ya. udah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita. Senang juga Mr. D sudah bisa ngajakin aku ngobrol. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa ngobrol lagi, kita bisa berkolaborasi gitu ya. Sukses terus ya Mr. D. Amin. Oke, sukses juga buat Kak Erin. Nah, makasih juga buat penonton podcast Mr. D. Semoga obrolan kita hari ini bisa diambil hal-hal positifnya ya. Thank you, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.
Kalau iya tuh gimana Kak? Kira-kira mempengaruhinya tuh di bagian apa? Oke, perkembangan internet dan di zaman orang bilang revolusi industri. Waduh, copot. Wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky.